Setiap orang mungkin bisa bersuara gitu. Banyak yang bisa bersuara bahkan, tapi sedikit yang bisa bercerita. 4 teknik dasar voice over dan emosi itu dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari, yaitu saat kita gosip, Mas. Dia itu habis beli iPhone 16. Tahu nggak ternyata 16 kali dicicil lagi. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita ngebaca skrip yang lagi ngegosip? Halo Sahabat Dai, jumpa lagi bersama saya Mama Syari. Kita di program Short Mentor episode pertama. Kita di sini akan banyak belajar tentang voice over bersama dengan mentor-mentor yang pastinya ini kece banget. Siapa lagi kalau bukan Bimo Kusumo. Aduh, Apa kabar, halo Mas Bimo. Luar biasa. Terima kasih waktunya. Pressure berat sekali ya episode pertama. Harus menjadi barometer. Betul gitu. Short Mentor. Jadi emang di sini kita banyak belajar nih. Oke. Tentang industri terutama gitu ya. Oke. Apalagi industri kreatif gitu. Yang juga kalau kita tahu sekarang tantangannya banyak. Apalagi ada AI. Betul. Sebelum masuk banyak ke pertanyaan dan juga tutor-tutor yang akan diajarkan sama Mas Bimo gitu. Kita bedain dulu nih Sahabat Dai gitu. Bedain voice over amatir seperti saya dengan profesional seperti Mas Bimo. Boleh. Saya punya 3 penggalan. Oke. Skrip yang biasa emang dibacain sama teman-teman Dai TV. Gitu. Nah, Oke. kita pengen tes gitu. Oke. Seberapa beda? Oke ya. Jadi ini mic-nya sama nih, Sahabat Dai ya. Kita punya mic-nya sama, nggak ada yang beda gitu. Saya akan baca dulu ya. Oke. Ya. Sering dengar kan website pemerintah kena hack? Kenalan yuk sama bocah asal Riau namanya Alexandro. Hacker asal Indonesia yang berhasil terobos sistem NASA. Nah, itu versi saya, Sahabat Dai. Sekarang versinya Oke. Mas Bimo. Ini nggak ada brief apa-apa ya? Nggak ada Baca dong. aja ya. Oke. Sering dengar kan website pemerintah kena hack? Kenalan yuk sama bocah asal Riau namanya Alexandro. Hacker asal Indonesia yang berhasil terobos sistem NASA. Lebih hidup ya? Apa? Lebih hidup ya? Itu. Oke. Makanya mentoring. Kuncinya karena lo makan permen. Gue belum makan permen nih. Belum ketelan. Oke. Tapi memang voice over profesional itu menghidupkan narasi. Nah, ini yang pengen gua kasih tahu sih Mas gitu, mungkin ke Sahabat Dai gitu ya. Jadi banyak yang mengira kalau voice over itu modalnya adalah suara bagus. Iya. Atau belajar voice over suaranya akan jadi bagus. Oke. Sebenarnya nggak ada yang nggak ada suara yang jelek. Yang ada tuh terlatih atau nggak terlatih. Nah, voice over itu memang kan proses untuk membacakan sebuah narasi. Iya. Nah, voice over, dubber, voice acting tuh beda tuh 3 hal tuh yang mungkin nanti gue jelasin gitu. Dan voice over ini bukan hanya sekedar membaca skrip sesuai pesanan, tapi memberikan nyawa ke dalam tulisan. Jadi seni memberikan nyawa ke dalam tulisan. Kenapa seni? Karena ya kita tahu lah seni itu kan nggak boleh semuanya bilang bagus, nggak boleh bilang jelek ya. Tergantung briefnya atau maunya klien kayak gimana gitu. Jadi setiap orang mungkin bisa bersuara gitu. Banyak yang bisa bersuara bahkan, tapi sedikit yang bisa bercerita. That's why makanya tadi kok lebih hidup ya gitu. Iya. Karena itu tadi gitu. Emang fungsinya untuk itu. Gitu. Iya, untuk menghidupkan tulisan yang kita baca. Kalau dibilang suruh baca mah mungkin anak gue juga bisa tuh. Iya. Coba bacain gitu. Dia bisa baca. Bisa baca. Dengan intonasi dia gitu. Iya, coba voice overin, hidupin nih naskah. Nah, belum tentu semua orang bisa. Oke. Gitu. Iya, oke. Itu definisi yang nggak bisa teman-teman dapetin di ChatGPT mungkin. Tapi ntar gue konversi jadi teks gitu ya. Saya bisa kebaca gitu. Mungkin udah bisa sekarang kali Udah jadi bisa, orang gue sering ngetik artikel. Oh iya benar. tapi disebutnya voice talent dan dubber itu berbeda. Iya, jadi Kalau ada lo lebih mana? Ke voice talent atau dubber? voice talent. Voice talent. Sekarang voice talent gitu. Karena dubber itu ya teman-teman yang ngedubbingin kan. Jadi mungkin buat Sahabat DI kalau voice over itu kan kita membacakan skrip yang tidak ada karakternya. Ini bahasa paling simpel aja. Benar-benar. Gitu. Kalau ngedubbing yaitu teman-teman dubber, kita membacakan skrip atau naskah itu untuk sebuah karakter. Iya. Entah itu kartun atau manusia dan yang sudah di-create karakternya udah Iya. secara visual gitu ya. Betul. Ya biasanya alih bahasa tuh. Sinetron Turki atau sinetron India atau apapun itu gitu, atau kartun, atau teman-teman bisa ngeliat di platform digital untuk menonton film kan. Iya, benar-benar. Ada pilihan Bisa bahasanya tuh. bilingual ya gitu. Oke. Nah, kalau voice acting ya kita sebenarnya kayak berakting, membacakan naskah untuk karakter yang akan dibuat juga nih sesuai dengan suaranya kita. Oke. Salah satu contoh simpelnya tuh kayak paling deket kayak kemarin tuh film Jumbo gitu. Yeah. Jadi ya kita fokusnya yang ngedalamin
skrip ini ya, berakting aja gitu. Iya. Makanya kalau nonton di YouTube kan ya Vin Diesel, Jack Black, artis-artis Hollywood gitu kan dia Dari berakting skrip, iya. gitu. Nah, nanti biasanya kalau buat kartun ya animatornya tuh yang Iya. ngikutin. Oke. Jadi Gitu. dari karakter description-nya, nah kita diharapkan untuk bisa menghidupkan itu dengan situasi yang berbeda-beda, gitu kan? Itu dia, situasi yang berbeda. Tapi I see. Tapi basic tekniknya sama. Kalau di voice acting, dubbing atau voice over, Ya. itu 4 tuh biasanya harus kita kuasai. Apa tuh? Artikulasi yang pertama. Oke. Jelas artikulasi. Karena kan kita kalau artikulasi Nggak jelas. nggak jelas ya voice over deh. Kita sempitin ke voice over aja. Voice over kan kita membawakan sebuah pesan kan, gitu. Nanti kalau artikulasinya nggak jelas, pesannya nggak nyampe. Pesannya nggak nyampe, gitu. bener. Nah, setelah kita udah punya kejelasan artikulasi, muncul ke intonasi. Nah, intonasi ini nih yang biasanya menghidupkan si skrip itu. Oke. Nada. Biasanya banyak yang nyangkut nih di intonasi. Berarti hearingnya udah harus bagus ya? Iya. Oh, Biasanya banyak yang nyangkut di intonasi, yang belakangnya biasa-biasa aja. Oke. Atau sama aja, bukan biasa-biasa aja. Atau sebenarnya intonasi itu banyak banget sehari-hari kita temukan tanpa mengurangi rasa hormat ya, kayak panggilan kepada Bapak Bimo, Bapak Bimo dari Cijantung. Itu intonasi. Intonasi. Oke. Atau YouTube yang review film biasanya. Kayak diberitakan Belanda menyerang Indonesia tahun 45. Itu intonasi nadanya. Iya. Okay. Walaupun kayak gitu tapi kan channel YouTube-nya gede dan gue tonton YouTube-nya gitu karena gue malas nonton film. Oh iya. jadi enak lu tinggal summary doang gitu. Iya. Nah, nada-nada ini kompleks lagi tuh. Gimana sih kita bisa dapetinnya? Ada lagi cara-caranya. Setelah ada nada-nadanya, ada penekanannya. Oke. Penekanan untuk di beberapa kalimat-kalimat yang penting. Karena kalau dibilang semuanya penting, nggak ada yang penting dong. Oke. Iya, benar. Kita emphasizing namanya. Oke. Misalnya, itu berdasarkan highlightnya apa gitu dari yang mau di-highlight apa? Iya. Aku mau makan misalnya gitu. Aku mau makan. Oke. Aku mau makan atau aku mau makan. Nah, beda lagi tuh. Nah, yang terakhir tuh spelling voice. Sebenarnya spelling voice tuh gampang yang menurut gua gitu tuh cukup gampang karena ya tinggal senyum aja. Sesuai dengan konteks dan itu akan terdengar lebih ramah. Nah, dari kesemuanya itu untuk menghasilkan apa sih? Emosi. Iya. Gitu. Betul. Makanya biar jadi hidup. Nah, syarat untuk dapetin emosi ada 3 lagi nih. Waduh. Saat membaca skrip. Oke. Itu turunannya lagi. Turunannya lagi. Gimana caranya kita bisa mendapatkan emosi saat ngebaca misalnya kayak gitu ya. Ketika kita tadi udah belajar basicnya dulu, dapetin emosi itu setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Oke, catat sahabat saya. Pertama adalah micro expression. Waduh. Yang kedua adalah gestur. Oke. Yang ketiga adalah theater of mind. Oke, gestur di suara. Enggak, gestur badan. Oh, gestur badan itu akan mempengaruhi. Gitu. Oke. Begini kayak kita ngobrol kan dari tadi. Iya. Tangan ada gestur, ada gestur yang main gitu kan. Itu saat voice over juga akan berpengaruh gitu. Berpengaruh. Yang ada gitu. Secara ya? Iya, makanya secara nggak langsung sebenarnya voice over ini sudah kita lakukan sehari-hari. Oke. Dan di mana kita bisa melakukan semua voice over teknik empat teknik dasar voice over dan emosi itu dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari, sebenarnya itu udah clear banget dan udah itu banget, yaitu saat kita gosip, Mas. Asli, bahkan bukan 4 teknik basic doang. Karena lepas. Itu ya, lo tahu nggak? Dia itu penekanan. Penekanan, betul. Terus tiba-tiba mainin speed reading. Dia itu habis beli iPhone 16. Tapi tahu nggak ternyata 16 kali dicicil lah gitu. Ada gigglingnya, ada smiling voice gitu-gitu. Oke. Saat gosip tuh semua teknik voice over ada, Mas. Keluar ya? Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita ngebaca skrip yang lagi ngegosip? Itu beda lagi. Iya Skill-nya kan? gitu ya. Iya, bener. Padahal mah kita sering lakuin gitu. Cuman kan makanya selain teknik ada non teknik juga nih. Gitu. Iya, nggak bisa kan kalau setiap VO kita harus coba dong di setting lingkungannya gitu. Gitu. Karena kan terkadang kalau kita VO ya kita hanya sendiri. Seperti ini kan di ruang studio. Betul. Gitu ya. That's why makanya di Theater of Mind tadi membangun panggung tadi tuh. Okay. Itu juga nggak bisa semuanya. Tapi kunci gestur itu juga baru tahu sih. Ya mungkin selama ini teman-teman kalau misalnya VO hanya di satu ruangan terus dia diam seperti ini. Oke, kita akan VO gitu ya.
Nah itu kemudian nggak dapat emosinya gitu ya. Ya. Karena tadi gesturnya memang dia harus ya udah anggap aja ada lawan emang diajak bicara gitu. Ya, kita ngomong dengan gestur seperti biasa kalau iya. ngomong. Tapi gak usah lebay-lebay ya. Iya. Kayak gini-gini aja tuh udah mendukung biar jadi rileks sebenarnya. Kalau di ruangan sendiri nggak apa-apa kali ya. Gitu. Oke. Jadi nangkeplah pokoknya poinnya. Jadi ada 4 poin dan kemudian ada turunannya. Sahabat Daya harus catat. Nanti kalau misalnya nggak catat, balik lagi ke belakang gitu ya. Yang penting tahu dulu gitu. Nanti baru ke Voice Institute, belajar di sana gitu. Bisa diatur. Bisa diatur, oke. Jadi ini studio Voice Institute dan Podcast Semalam Kliwon. PMK gitu. PMK Oke. gitu. Jadi ternyata minatnya masih banyak ya. Secara industri minat untuk jobnya dari luar dan minat untuk si orang mau dalamin deh voice over gitu. Iya. Jadi kalau ditarik dari dulu dari era 90-an lah gitu. Atau 2000-an deh, 2000-an. 2000-an awal tuh voice over tuh identik cuman 2 media. TV dan radio. Betul. Dah, that's it gitu. Mediumnya itu aja. Mediumnya itu aja tuh gitu. Sekarang bukan sama ya? Selain handphone gitu. Nah, handphone kan digital jatuhnya. Oh iya. Ketika waktu itu digital masuk, kami tuh VO talent kepikiran tuh, waduh mati nih pekerjaan kita, nggak ada lagi nih TV. Maksudnya kayak, waduh siapa yang mau nonton sinetron ya? Kayak gitu-gitu. Atau radio mungkin masih ada yang dengerin kayak gitu. Tapi ternyata mediumnya lebih banyak lagi. Jadi voice over itu sebenarnya nggak identik dengan iklan doang sekarang. Iya. Gitu. Tidak identik dengan iklan doang. Iya, voice over tuh nggak identik dengan iklan doang. Ya sekarang bumper YouTube aja ada yang 7 detik butuh voice over. Oke. Gitu. Dan countdown-nya lebih banyak. Countdown tuh durasi. Dulu tuh paling panjang kan di TV 60 second ya. Bener. Nggak bisa lebih dari semenit gitu. Nah sekarang iklan lebih panjang. Iklan di YouTube ya bisa ada 1,5 menit. Karena bisa di skip. Dari 7 detik sampai 1,5 menit ada tuh. The power of on demand sebetulnya. Iya. Karena kalau on demand dia bisa melakukan ya skippable atau apapun gitu. Jadi, tapi ya tadi akhirnya durasi lebih panjang, permintaannya juga akhirnya tumbuh gitu. Nah, permintaannya tumbuh dan sebenarnya kan itu di iklan ya. Kalau voice overnya sendiri tuh banyak banget mediumnya sekarang. Di TV jelas, jadi narator berita tuh voice over tuh. Benar-benar. Gitu. Atau misalnya jadi teman-teman call center gitu, itu melakukan voice over sebenarnya. Audiobook sekarang, buku-buku banyak yang di audiobook. Iya betul. Seiring perkembangannya teknologi, accessibility assistant kayak Siri di iPhone gitu. Itu voice over butuh. Di game juga butuh voice over. Iya benar. Aplikasi butuh voice over gitu. Oke. Jadi mediumnya luas banget. Iya. Jadi yang awalnya dipikir sebagai disrupsi gitu ya. Ternyata itu jadi opportunity ya sekarang ya. Betul. Wah, gokil juga. Iya, audiobook ya. Iya, audiobook sekarang lagi banyak banget. Benar. Karena kita ya kalau baca kadang capek, kita bisa denger kan gitu, potongan atau summary-nya gitu. Oke, sekalipun ya nggak harus mendalami isinya banget kan. Tapi kan bisa nemenin di mana-mana gitu kan. Tapi bicara audiobook, menghidupkannya gimana? Karena kan dia apa disebutnya ya? Sebetulnya bukan sebuah dialog, audiobook gitu ya. Kalau misalnya dia yang buku-buku yang sifatnya teori atau ya lebih ke banyak literasi tutornya gitu. Nah itu dibaca juga. Dan tetap harus menghidupkan juga gitu. Oh iya jelas. Kalau dibilang company profile, kaku kan dengernya. Tapi kan gimana caranya harus ngidupin. Iya. Kalau kita ngelihat kayak dokumentasi di Afrika gitu, dia kayak cerita aja. Iya. Gitu, kayak storytelling aja. Bahkan kayak nggak hidup. Tapi kita nyaman dengerin. Kalau memang intonasi bule sama intonasi Indonesia itu beda. Kalau kita bisa ngelihat ya banyak lah gitu ya channel-channel tentang science, channel-channel tentang hewan-hewan. Suku katanya udah beda sebetulnya. Tapi kan dia kayak nggak voice over, padahal itu lagi voice over gitu. Bahkan ada ya nanti deh kita kasih lihat gitu ada iklan di luar negeri sana yang sekarang tuh lagi diadaptasi sama iklan-iklan sini. Namanya Manifesto. Oke. Belum pernah dengar? Oke. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Jadi iklan-iklan yang nggak hard sell, bahkan tidak menyebut mereknya. Dia kayak bercerita. Sama sekali. Nama brand ataupun produk sama sekali. Bahkan di iklannya itu tuh si pemerannya tidak memakai brandnya sama sekali. Oke. Dan sekarang tuh banyak produk-produk di Indonesia yang mengadopsi gaya seperti itu. Karena lebih personal, lebih kayak deket banget. Oke. Gitu. Kita lihat nih sama Teh. Tunjukin kan pasti. Tunjukin. Mau nunjukin? Apa nanti aja? Boleh. Sekarang ya. Kita lihat ya. Oke. Tapi ini brand berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita coba dulu gitu. Kita lihat ya gitu.
Tapi sebelum nanti kita lihat dulu sahabat Dai, tapi nanti kita juga akan banyak tanya soal teknis gitu. Oh iya, Boleh pasti. Kita lihat dulu kali ya. Jadi mungkin backgroundnya dulu ya. Iya, Ini sebenarnya iklan Nike. Oke. Gitu. Iya. Jadi di tahun 2012 Nike itu quote unquote bukan quote unquote bahkan kalah pitching sama Adidas untuk sponsorin official partnernya Olimpiade London 2012. Nah, apa yang dilakukan sama Nike? Dia membuat campaign namanya Find Your Greatness. Oke. Ada 2 iklan yang kalau dilihat dari sisi voice overnya itu edan banget. Dan kalau satu lagi dari sisi visualnya, wah itu provokatif banget. Oke. Bener-bener kill with beauty lah gitu. Oke. Dan itu menyerang. Menyerang. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini video pertama ya. Oke. Ini kita lihat dulu nih. Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few. For prodigies. For superstars. And the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. Teknik emphasizing tuh. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Dah, selesai. Oke. Gitu. Oke, tahu. Coba. Ini mau dibedah dari sisi mana nih? Mau dibedah dari sisi script writing gila, mau dibedah dari sisi visual gila, dari voice over-nya juga. Oke. Dari sisi awam gue dulu gitu ya. Ya pemilihan copyright-nya sih copywriting-nya ya. Okay. Terus ya gambarnya memang simple. Memang kuatnya tuh di narasi gitu. Nah, cuma mungkin secara awam apa yang jadi spesial selain suara jangkrik sama sound effect dia lari? Itu kan suara jangkrik sama sound effect bukan nggak disengaja Mas, dipikirin itu. Bener. Itu bener-bener gua bersama teman gua yang scriptwriter dan teman gua yang visual gitu, kita duduk bareng ngebedah iklan ini. Ini gila nih iklan nih gitu. Bener-bener kalau ini skripnya udah bagus, visualnya tersirat gitu lah tentang ya sebuah keputusasaan, tapi lo punya greatness gitu. Lo bukan atlet doang nih yang punya greatness. Tujuannya tahu karena memang konteksnya ini untuk yang Olimpiade London 2012 Betul. tadi gitu. Tinggal gimana nih voice over-nya. Makanya kenapa dia nggak teriak-teriak. Kenapa ada jangkrik. Ya kayak kita membayangkan orang yang kayaknya udah putus asa yang aduh gue tuh kayaknya dengan sorry ya misalnya fisik kayak gini gitu. Dia curhat aja gitu. Dan dia ternyata menemukan greatness itu semua orang tuh punya. Dan ini rare DNA. Coba lo jadi voice overin gimana? Nih skripnya tak gitu. Lo bayangin nih visualnya kayak gini. Bingung gak lo? Iya. Flat tapi nggak flat gitu. Iya. Kalau flat mah flat gitu. Mendingan lo pakai AI kalau flat gitu. Betul. Karena adegannya cuma satu. Seperti itu gitu. Kayak gue tahu di hidup ini tuh sebenarnya gue jadi apa sih? Orang payah kayak gini gitu. Nah lo harus ngebayangin banget tuh. Lo ngebayangin lo duduk di mana, situasinya kayak gimana, lo lagi ngapain. Yang lo ajak ngomong sama diri sendiri, ngomong sama satu orang di depan lo, sama ngomong sama kelompok, itu beda. Misalnya nih, misalnya gini ya, satu kalimat gitu ya. Gue tuh kadang bertanya deh, gue ini tuh siapa ya? Gue kayak gak punya kemampuan gini. Nah itu ngomong sama diri sendiri. Mas, gue tuh kadang bingung deh sama diri gue. Gue tuh siapa ya? Orang yang gak punya kemampuan kayak gini. Sama ngomong sama kelompok. Mantap, nih. beda nih. Ya kan? Ada dua beda nih. Ya kan? Okay. Guys, tapi gak ada guysnya nih di dalam. Gue tuh sebenarnya siapa sih? Gue tuh bingung. Gue tuh gak punya kemampuan kayak gini. Gue tuh kayak orang payah ya. Beda. Itu tiga situasi. Oke. Dan itu ada di dalam sini. Ada dong. Iya. Smiling voice-nya ada, walaupun tipis gitu. Berasa ya? Iya, dari DNA gitu. Bener. Jadi sebetulnya bisa tambahan nih sahabat Dai. Kita bisa request sama Mas Bingo. Jadi untuk channelnya dia nanti bisa
bikin yang khusus buat ngebedah kayak gini gitu. Supaya kalau kita bikin tugas mahasiswa gitu, ngeliat idenya oke gitu. Mungkin satu lagi. Gambarnya oke, narasinya oke gitu. Ternyata yang kurang cuma satu, teman-teman gitu. Emosi voice overnya gitu, nggak nyampe gitu ya gitu. Satu lagi kali ya? Iya, boleh. Boleh ya? Tapi sebetulnya semua orang bisa bikin kayak gini ya. Secara video gitu. Oh, dan bisa. secara sound effect bisa gitu. Nah, cuma yang mahal adalah emosi voice-nya gitu. Ide dan emosi. Satu lagi ya? Satu Wah, lagi. kalau ini lebih gokil lagi. Kalau ini teman-teman kreatif nih. Iya. Ini dari frame pertama udah nyerang banget. Oke. Olimpiadanya kan London nih. Makanya perhatiin banget deh. Nih, perhatiin banget iklan ini narasinya. Masih dalam konteks Olimpiade London ya? Masih Nike juga Find Your Greatness. Okay. Perhatikan dari gambar, dari skrip, dan dari voice overnya, dan dari musiknya. Wah, ini komplit banget. Menurut gua ya. London, Ohio, London Plaza, London There are no Jump. grand celebrations here. Tuh. No Oh. speeches. Oke. Pertamanya langsung gitu. Iya. There are no grand celebrations here. No speeches. No bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few. For the superstars. Teman-teman difabel. The truth Iya. is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. Intinya adalah atlet itu everywhere, ada di mana aja sebetulnya gitu ya. Dan ini frame terakhir kan gila banget nih. Iya. Dia menunjukkan gimana sih caranya lo nunjukin greatness lo Iya. dengan anak kecil bingung. Terus dia cuma mau bilang, udahlah, Udah loncat aja gitu. lakuin aja dulu. Gitu. Iya. Ya harusnya kan itu lompat indah kan. Lompat indah gitu. Oke. Ternyata Oke. greatness itu bukan tentang lo bagaimana bisa mendapatkan medali, Iya. tapi ketika lo mencoba apa yang lo sebenarnya bingung gitu. Oke. Ini kita break dulu nih sahabat Daya nih. Kita break satu-satu. Di luar ini visualnya agak beda kan? Betul. Visualnya lebih dinamis. Natural sound-nya juga banyak. Betul. Banyak kan gitu. Natural sound banyak gitu. Ditambah sound effect dan juga back sound-nya gitu ya. Kalau fokus ke voice over-nya, pertanyaan gue, satu kata yang dari tadi nyangkut di telinga lo apa, Mas? greatness. Ya udah, itu gara-gara ada emphasizing. Oh. Kalau semuanya penting, gak ada yang penting dong. Apa nih yang penting? Greatness. Makanya setiap dia ngomong greatness, itu selalu ditekan. Coba kita play. Itu tanpa sadar loh. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen Oh, few. emphasizing-nya di situ. Oke. For the like- superstars. Oke. Dan ke belakang, Iya, tanpa iya. sadar. Kalau diulang, akhirnya nyadar. Iya. Iya bener ya. Gitu, Mas. Pertanyaannya sih menjebak ya. Ya gue langsung jawab gitu ya. Iya. Ya bener, greatness sih. Oke. Jadi emphasizing-nya memang di-create. Di-create. Gitu, Untuk di-create. greatness-nya lebih Mm-mm. keren tuh. Oke, ya, harus ada dah berarti satu playlist yang isinya ngebahas ini ya. Supaya tadi bener loh gitu. Boleh. Bener, kalau misalnya lihat ya teman-teman kuliah gitu kan saat bikin iklan, pasti referensinya kan ke luar gitu ya, Iya. banyak keluar gitu ya. Nah, ketika menemukan itu oke, visualnya dapat. Iya. Tadi semua efeknya dapat. Nah, cuma satu mungkin yang mentok. Dan emphasizing tuh nggak harus di kanan atau ditekan gitu ya. Ketika kita lagi ngomong panjang lebar gitu ya, misalnya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, lupa lagi tuh gua tuh apa? Merah kuning kelabu, Gimana sih? merah muda dan biru. Oh, iya. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru meletus balon. Hijau. Dor, hatiku sangat kacau gitu. Orang kan langsung kayak, apa tuh tadi? Iya. Oh hijau gitu. Jadi emphasizing tuh bukan diteriakin, bukan lebih ditekan gitu, tapi lo bisa ngelambatin, pokoknya dibedain aja. Gitu. Untuk kayak ngasih jeda sepersekian detik masuk ke area subliminal kita nih kayak apa ya tadi gitu. Oke.
Dapat. Gitu. Oke. Ini baru 2 nih. Oke. Habis nanti durasi kalau kita 5. Itu dia. Bicara teknis. Iya. Sebetulnya dari era ke era device hardware akan sama. Misalnya mikrofon ya mungkin akan lebih bagus lah gitu ya. Yang lainnya mungkin akan upgrade gitu. Tapi kalau software sama aja atau gimana? Karena kan sekarang yang lebih kayaknya cepat berkembang itu adalah digital software gitu. Yeah. Wah, kayaknya itu dia ya dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan itu kayak inovasinya itu atau toolsnya atau plug-in-nya lah ya kalau kita kenal itu kayak muncul lagi. Betul. Lebih cepat lah gitu. Betul. Dulu tuh Tech VO pressure Mas. Kalau salah dimarahin sama sound engineer-nya, muter pita. Oh, iya. Gunting lagi, sambung lagi. Habis pitanya gitu ya. Oke, sebenarnya preferensi sih Mas. Di komputer ini aja kan ada banyak nih, ada Cubase, ada Logic, ada Audition. Tinggal kita biasa pakai yang mana. Cuman kalau gua pribadi ini software lama. Audition udah dulu ada gitu ya. Bahkan ada Nuendo, cuman nggak ada di sini. Nuendo. Itu jadul banget ya. Fruity Loop. Ya. Fruity Loop. Tapi basicnya karena voice, karena bukan untuk untuk nge-mixing gitu. Jadi sebetulnya software seperti itu masih bisa lah. Masih bisa. Bahkan ada yang teman-teman di daerah gitu yang memang mungkin fasilitas studionya belum banyak, itu ada yang pakai dari HP aja tuh, banyak tuh. Software-software yang untuk nge-trimming aja. Karena tugasnya voice over kan emang bukan buat mixing, itu udah ada ranahnya sendiri. Gitu. Maksudnya teman-teman sound engineer tuh. Ya secara nggak langsung kita kayak ya udah ya, gue cuma ngetek doang. Nanti kalau mau mixing, gue akan add cost buat lo yang ngerjain. Iya, gitu. sama kayak visual lah ya. Iya, terus mereka juga, udahlah gue ngerjain ini aja. Walaupun gue setiap harinya ketemu dan udah tahu sebenarnya voice over itu apa, cuman udahlah ini anak-anak VO aja gitu. Oke. Yang memudahkan teman-teman sound engineer tuh dari sisi mana? Kalau dari video gitu. Jadi nggak usah rubah. Ini menarik nih gitu. Simple sih sebenarnya. Tahu teknik miking aja. Setidaknya berarti voice over talent itu harus tahu jenis-jenis mikrofon. Paling cuma 2, dynamic atau condenser. Dan tahu dynamic mungkin yang daya ini simple banget ya buat sahabat DAI gitu ya. Kalau kita pakai bahasa teknis nanti takut enggak. Pokoknya mic dynamic tuh yang nggak terlalu sensitif gitu. Kalau condenser tuh sensitif tuh. Udah gitu aja bedanya. Nah, dan nggak terlalu banyak noise. Itu yang udah aman tuh buat sound engineer. Dan handphone masuk kategori? Handphone tuh apa ya? Ya katakan dia nggak sensitif lah berarti ya. Handphone tuh apa ya? Kayak ini butuh bantuan AI nih untuk nanyain ke ChatGPT. AI kan anak intern ya. Kepanjangan ya bisa itu. Suruh dia aja gitu. Jadi ya soalnya basicnya 2 itu secara hardware sebenarnya gitu ya. Iya. Sedikit sorry. Mungkin nambahin buat sahabat DI sama ini kayak kami tuh selalu bilang investasi terbesar kita tuh bukan di alat, tapi di teknik gitu tadi. Nah, terus juga kadang kayak, gue pengen beli sound card nih kayak Mas Bimo gitu. Gue pengen beli iMac, gue pengen beli. Silakan lihat nih sound cardnya. Biasa ini mah, gitu. Gitu aja. Biasa. Maksudnya sekarang juga ada mikrofon yang kondenser yang kayak Audio Technica AT2020 tuh kalau nggak salah gitu udah bisa langsung masuk ke laptop USB gitu. Jadi kayak ya nggak usah pakai sound card juga buat kayak cuman ngerekam doang. Jadi terus langsung buat sebetulnya converter aja sih fungsinya lebih kayak gitu. Dan biasanya kalau mau nge-save itu kan ada mana ya? Misalnya nih gue rekam dulu deh kayak. Nah, ininya aja deh. Kayak misalnya teman-teman kalau misalnya punya software gitu, tahu nih inputnya apa gitu. Terus outputnya apa, terus kayak sample rate kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalnya bingung sebenarnya tinggal ditanyain aja kebutuhan kliennya. Terus nanti pengen butuh filenya MP3 atau WAV kayak gitu. Ya jadi yang penting lu bisa nyambungin mic lo ke software gitu aja ya? Iya, itu aja. Terus rekam. Karena sisanya adalah balik ke teknik gitu. Dan ya simple ya kalau kita deket-deket sama mic kan nanti ada pup popping gitu. Saya sejengkal lah minimal. Itu masih berlaku ya?
Ya buat teman-teman yang itu ya udah laku lah gitu. Okay. Atau ada filter pop. Udah panjang ini nanti. Oke. Lanjut di Voice Institute itu nanti. Okay. Udah terima kasih loh. Tapi basicnya itulah ya. Ya. Basicnya itu. Jadi yang penting bisa nyambungin, tekniknya punya gitu. Nah itu baru ya cukup lah gitu untuk kita bisa berkecimpung atau melakukan aktivitas si voice over tadi gitu ya. Iya, oke. Gitu. Banyak yang perlu di back to basic dulu deh, kayak kan gue, nah masalahnya banyak orang yang ngapain sih back to basic, suara gue udah bagus, gue bisa ngomong, beda, coba nih baca skrip gitu, karena banyak banget yang akhirnya fokusnya ke situ, banyak orang bisa baca, tapi lupa sama tanda baca. Gue boleh tes nggak mas? Boleh. Nah, tanda baca tuh 4 lah ya, titik, koma, tanda Mati tanya, gue nih. KBBI gue jelek. titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Kalimatnya satu doang nih. Dia orangnya emang gitu. Coba kalau titik gimana? Kalau titik belakangnya titik gimana? Dia orangnya emang gitu. Tanda tanya apa koma tuh? Titik. Ya udah, kalau gitu komanya gimana? Dia orangnya emang gitu. Sama. Oh iya ya. Sesimpel itu. Jadi itu bukan pembatas. Kalau kita voice over itu kan di TV dibedain hanya slash. Slash 1, slash 2 gitu kan. Itu lebih ke disitulah waktu yang ngambil nafas. Tahunya basic betul. Banget. Beda ya tadi? Ya karena kita fokusnya ke suara bagus tadi. Jadi kita kadang lupa sama itu dan akhirnya yang menjadi intonasinya monoton, kita nggak fokus ke situ. Padahal kan kita pelajaran kelas 3 SD gitu. Dia orangnya emang gitu. Titik. Gue ulang dulu. Nanti lu benerin gitu. Oke. Ini yang koma dulu ya. Yang titik dulu ya. Yang titik. Dia orangnya emang gitu. Kalau koma, dia orangnya emang gitu. Oke. Kalau tanda tanya paling gampang nih. Dia orangnya emang gitu. Oke. Kalau tanda seru? Dia orangnya emang gitu. Nah, boleh. Ya sedikit bisa lah ya. Seru ya, harus seru. Dia orangnya emang gitu. Tangan gue harus gerak tapi ya. Gestur lagi kan, supaya dapat emosinya. Balik lagi kan ke rules nomor 1. Senior tidak boleh salah tadi kan. Jadi VO jangan diem sama saya. Oke. Tapi itu udah cukup mewakili. Seperti itu sudah ada perbedaannya. Atau yang benar gimana? Dengan kalimat yang sama. Ya full stop gitu. Dia orang emang gitu. Jadi kalau koma tuh di dalam pikiran kita biasanya ada tanda penghubungan, tapi dia orangnya emang gitu. Tapi biasanya kan gitu. Kalau tanda tanya gampang tuh. Dia orangnya emang gitu. Enggak gitu. Itu makanya mainin Tetraven yang tadi di dalam gitu loh. Kalau seru ya seru kan. Kadang apalagi sekarang kan ada seru 1, seru 2, seru 3 gitu kan. Lah. Gimana? Dia orangnya emang gitu. Itu 1. Kalau 3 gitu. Dia orangnya emang gitu. Nah, intonasi itu juga, waduh, itu yang fatal sebenarnya intonasi. Dan intonasi itu sebenarnya kita udah sering banget ya sehari-hari. Berapa orang di sini yang berantem sama pasangan atau teman gara-gara salah baca intonasi di WhatsApp gitu. Kamu udah makan belum? UDH gitu. Lah kok kamu bete? Siapa yang bete gitu? Padahal kan kita nggak tahu dia intonasinya gimana. Bisa aja dia udah gitu. Kayak gitu. Makanya ada voice note sekarang. Jadi jangan salahkan voice note ya. Itu fungsinya untuk itu gitu. Mencegah terjadinya miskomunikasi. Nah, oke, ngomongin soal teknis, ya kalau misalnya tekniknya untuk VO ya belajar lagi lah nanti sama Mas Bimo. Tapi kita mau ngomongin soal tantangan. Oke. Kita tahu sekarang, wah ya udah canggih banget Mas. Seadanya. Artificial intelligence, bukan cuma generate video, sekarang generate audio juga udah. Mau kita sebutin apa? Text to speech ada gitu. Betul. Remove kalau misalnya ada watermark audionya, dia udah bisa. Ini Mas Bimo ngeliatnya apa? Tantangan atau justru partner? Tantangan atau partner? Partner sih. Karena balik lagi, teman-teman kenapa text to speech kan banyak pilihannya tuh. Iya. Mau jadi suara yang cewek atau cowok segala macam bla 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 itu. Nah, itu datangnya dari mana? Dari teman-teman kita juga, Mas. Yang dikontrak untuk jadi text to speech. Gitu. Iya benar, dia generate juga dari situ. Iya. Dan sekarang udah bisa prom untuk intonasi lagi gitu. Nah, itu dia. Tapi yang jadi problem adalah, oke, kita sedikit balik dulu. Kita tuh nggak bisa ngelawan AI. Itu harga mati itu. Udah kita berdampingan. Gimana cara bisa berdampingan? Dengan regulasi.
Okay. Di luar negeri regulasinya tuh udah disusun, bahkan udah ada yang keluar tentang AI. Bahkan YouTube aja waktu itu sampai sekarang ngeblok segala sesuatu, apa ya, mungkin koreksi kalau gue salah, atau iklan atau suara yang pakai suara tuh di nggak bisa tuh. Ada regulasinya lah, atau ada rulesnya. Okay. Nah di Indonesia, ya mereka bisa baca soal itu. Iya kan, bisa baca kan. Nah di Indonesia itu belum ada regulasinya. Jangankan text to speech atau voice generator tadi, suara gue pernah ke cloning, Mas. Gimana? Lah, buat iklan yang ilegal lah di Indonesia. Oh, oke. Mending. Oh, jadi karakter suara Mas Bimo yang dimasukin untuk generate, nah dibikin pakai teks yang emang dia di-prompt gitu. Ya kan. Iya, sekarang udah bisa lah teknologi. Suara presiden kita juga bisa, Pak. Bisa. Buat nyanyi, buat apa segala macam. Apalagi audio YouTube lu banyak kan. Nah, download semua. Itu dia. Masukin nih. Itu dia, Mas, gitu. Iya, berarti ya benar-benar harus berdampingan gitu. Berdampingan, tapi kalau dibilang tantangannya karena belum ada regulasi. Gitu. Cara melindungi nanti deh kalau cara melindungi. Tapi gue pengen bedah dari bagian yang ini kan kita punya 4 teknik dasar dan 3 turunan tadi. Gitu. Gue juga nggak hafal sebetulnya. Tapi dari semua yang sudah ada sekarang, nih, secanggih AI yang pernah gue coba Mas Bimo, itu hygiene dan dia bisa intonasi gitu. Nah dari 4 teknik itu, mana yang AI itu kayaknya belum sampai? Emosi manusia. Bisa nggak dia naruh emosi manusia yang bacanya pakai hati dengan segala situasinya? Misalnya, Indonesia sekarang sedang berkabung, tapi kita tidak boleh gitu. Mungkin promnya satu, tapi wah itu berat banget gitu. Emosi nggak bisa. Emosi manusia. Bisa gitu. Tapi emosinya tadi nggak dapat. Tiba-tiba lu rendah terus ketinggi. Iya, terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba ada smiling voice, tiba-tiba apa gitu. Berantakan tuh. Gue udah coba nge-prom itu berantakan, masih belum bisa. Pun sampai perfect-perfectnya kayak masih ada tiba-tiba gitu. Kayak ada keselintingan robot lah gitu. Oke. Harus di sini. Boleh nggak? Boleh. Satu nada ya. Apa? Ya, terserah bebas. Kalau misalnya kita ketik, ya mungkin ada YouTube yang pernah review nggak ya? Pernah lihat nggak? Gitu? Justru di konten gua, Mas. Gua pernah. Di YouTube kan ya? Apa kita buka di sini aja? Instagram ya, di sini ya. Ini konten lucu-lucuan ya sebenarnya ya, dan masih basic banget gitu. Coba ya. Bantu ya. Aku mau kamu jadi aku dari awal. Kasih kerjaan AI buat jadi voice over talent. Baru kopi hitam enak rasanya. Oke, coba ini. Baru kopi hitam enak rasanya. Halo, saya Bimo. Halo Bimo, ada yang bisa aku bantu hari ini? Bantu ya. Aku mau kamu jadi VO talent, bisa kan? Tentu, aku bisa membantu kamu dengan skrip atau tips untuk rekaman voice over. Ada project tertentu yang kamu butuhkan? Gini, kamu bacain apa yang aku bacain ya. Bisa kan? Bisa banget. Silahkan bacakan teksnya dan aku akan menirukannya. Oke, simple aja. Kayak gini nih. Itu beda sih, emosi dia ngebalasnya gitu beda. Kapan saja. Baru kopi hitam enak rasanya. Baru kopi hitam enak rasanya. Oke, sekarang kasih aku 3 opsi intonasi dong. Tentu. Berikut 3 opsi intonasi. 1. Antusias. Baru kopi hitam enak rasanya. Santai. Baru kopi hitam enak rasanya. 3. Serius. Baru kopi hitam enak rasanya. Itu intonasinya masih agak-agak sama. Coba bedain lagi dong intonasinya. 3 aja, simple nih. Oke, yuk kita coba lagi. 1. Semangat. Baru kopi hitam enak rasanya. 2. Natural. Kopi hitam enak rasanya. 3. Percaya diri. Baru kopi hitam enak rasanya. Kurang. Mana ekspresinya? Tambahin ekspresinya. Kalau perlu ada smiling voice. Tambahin, pakai smiling voice dong. Oke, ini coba ya dengan senyuman. Baru kopi hitam enak rasanya. Mana senyumannya? Kalau senyum tuh. Baru kopi hitam enak rasanya. Ada emphasizing-nya. Jangan datar terus. Got it. Baru kopi hitam enak rasanya. Datar. Baru kopi hitam enak rasanya. Kalau enggak gini nih. Baru kopi hitam enak rasanya. Coba. Oke. Nggak bisa. Baru kopi hitam enak rasanya.
Oh iya. Emosi. Emosi sih gitu. Tapi ini contoh simpel gitu. Iya, bener, Sebenarnya bener. ada yang Ada lebih lagi yang advance, lebih tapi advance. tetap belum bisa dapetin enjoyment gitu. Bener. Oke. Iya nggak sih bener ya. Iya belum sampai kebetulan mereka ke sana. Iya. Ya mungkin akan tapi nggak tahu gitu lah ya. Ya gitu. Kita nggak tahu lah teknologi nanti Bener. kayak gimana. Tapi kita akan selalu berdampingan kalau kita sama-sama tahu nih batasan-batasannya. Gitu. Oke. Balik lagi ke regulasi sih. Iya. Gitu. Ke aturan-aturannya. Aturannya gimana. tadi. Oke. Iya. Kalau satu kalimat mungkin bisa. Kalau satu kalimat. Satu kalimat. Iya. Kalau Dai TV, baik. televisi cinta kasih. Ah, pakai AI bisa tuh. Coba ulang. Jangan dong. Ada bonnya itu, kudu. Oke. Iya. Nangkap. Tapi sejauh ini yang dipakai sama Mas Bim untuk operasional AI-nya tuh berarti lebih ke mana? ChatGPT dan CapCut Oke, itu untuk ide berarti. untuk membantu Hmm. gitu, membantu mempercepat aja. Tapi Oke. kan Tapi kan teksnya udah dari kreatif. Ya? ntar dulu ini sehari-hari buat suara maksudnya. Iya, Oh nggak ada, Oh, berarti nggak ada. Maksudnya Oh, untuk oke. keseharian, Untuk gitu, keseharian, untuk keseharian oke. yang berdampingan. Tapi untuk banget berkaitan dengan voice talent, Oh, nggak, sejauh nggak, ini nggak. nggak ada. Enggak, Oh, iya? enggak Kepake itu kepake itu. saat ini. Sound engineer mungkin banyak, Ah, cuman kalau voice over enggak. oke. Gitu. Salah satu yang tidak tergantikan dengan AI ini. Sek. Belajar guys, seruan ya. Voice talent belajar guys gitu. Aduh. Oke. Salah satu program Voice Institute itu kan sebetulnya ada berdampingan sama teman-teman Parekraf gitu. Sekarang udah bukan Kemen Parekraf lagi ya. Ekraf ya jadinya. Ekraf. Nah, itu termasuk mengajak teman-teman voice talent Ya. daerah untuk ke sini belajar. Gitu. Nah, jadi ternyata voice talent setiap daerah harus punya gitu. Kan filenya tinggal kirim aja ke Enggak kesini Voice loh, Institute, enggak oke. kesini. mereka belajar daring. Jadi sebenarnya yang bekerja sama atau yang berkolaborasi dengan saat ini itu Ekraf, yaitu sebenarnya bukan tuntutan juga ya, tapi kayak ini sebagai bentuk bagaimana perjuangan teman-teman di industri voiceover ini supaya industri voiceover itu lebih inklusif lagi. Iya. Dulu kan eksklusif banget. Iya. Cuman 2 tuh pintu masuk buat jadi voiceover. Radio. atau Pure Blood. Apa itu? Bapaknya siapa nih gitu. Oh. Orang sanggar dulu. Oh, iya. Anak, bapak, Oke. kakak, adik gitu. Iya. Kayak Harry Potter, ada Half Blood, ada Pure Blood, ada Smuggle. Kalau lu masuk kategorinya yang pure. Pure Blood. Iya, oke. Dan radio itu doang. Iya bener ya sebetulnya. Mm-mm. 2 itu aja ya. Nah. Iya, pintu masuknya cuma itu ya. Dan industri itu dikit banget. Nah, sekarang sudah makin tahu dan kami tuh nggak mau Jawa sentris banget gitu loh. Gimana caranya teman-teman di daerah yang punya potensi-potensi voiceover ini? Karena kan sekarang ngisi konten aja pakai voiceover. Jawa sentris PH-nya di Jawa masalahnya Mas. Iya benar. Iya, bener. Tapi kan ada Iya. remote. Iya betul. Atau betul, setidaknya betul, bisa berkontribusi untuk daerahnya. Bener. Jadi untuk teman-teman yang di daerah nggak usah panggil teman-teman di Jakarta lagi. Nih lihat Mereka nih bisa. mereka Sudah ada udah talentnya. ada. Apalagi kayak video-video pemerintahan yang ada di daerahnya, DPRD-nya atau apanya, betul. atau misalnya UMKM di daerah, gitu kan banyak tuh Oke. yang butuhkan itu. Iya. Daripada kita melihat lagi, wah ini kualitas video di daerah runyek gitu ya. Iya. Padahal sekelas pemerintahan gitu. Voice over-nya flat, gambarnya misalnya burem Iya. atau kameranya asal Lores ngambil gitu, aja iya, ya padahal ini untuk representasi Iya. pemerintahan daerah nih. Itu harus tumbuh juga ya. Ya Iya, salah satunya bareng-bareng. tadi gitu. Nah, makanya kami mencoba membuat ekosistem. Dari apa nih? Nah, namanya Wonder Voice of Indonesia. Wonder Voice of Indonesia tuh IP-nya Voice Institute. Jadi itu IP dan kebetulan di tahun ini bekerja sama dengan Ekraf. Karena industri kreatif kan. Jadi Wonder Voice of Indonesia tuh lomba voice over nasional, Mas. Oh, Online. nasional. Nasional dari Sabang sampai 36 Merauke. provinsi. Dan ini udah tahun keempat. Setiap provinsi mewakili. Jangan kan setiap provinsi, setiap kelurahan juga boleh, Mas, gitu. Bebas. Itu katanya banyak ya, sampai 15.000 yang Enggak. Sampai tahun ini. yang partisipannya itu yang ikut Tahun pertama tuh 5.000 ya mungkin hampir 10.000-an. 10.000-an ya. Kalau dari tahun pertama Dari ya. tahun pertama ya. Gitu. Jadi mereka nanti pemenangnya dari 10.000-an suaranya beda-beda. disaring nanti tahun ini 10 besar,
besar kita kasih bootcamp di sini dari audio production, basic audio production, terus juga konten dan lain-lain gitu. Dengan sebenarnya bukan kewajiban banget ya, tapi dengan harapan mereka balik ke daerahnya membentuk sebuah komunitas. Gitu. Jadi as a VO talentnya juga diajarkan soft skillnya gitu kan. Terus sebagai sound engineer juga dia diajarkan gitu. Iya, untuk mereka bisa. Jadi kan intensif banget tuh. Ya, pemenang-pemenang ini nanti dikumpulin dalam satu grup, mereka menjadi komentor kami yang di Jakarta untuk nih sebarin ilmu-ilmunya nanti di sana. Bentuklah komunitas yang kami pantau terus, yang kita saling bersinergi gitu satu sama lain, saling lempar-lemparan job gitu-gitu. Jadi kalau besok teman-teman di daerah ngelihat video-video Pemda bagus, VO-nya ya harapannya Mas. Itu dari teman-teman Voice Institute. Mudah-mudahan gitu. Karena sampai detik ini gue masih banyak juga dapat kayak dari daerah lain untuk ngisi. Emang nggak ada di sana voice over talent gitu. Ada kali mungkin gitu. Dicari gitu. Oke. Sebegitu gedenya gapnya ya? Apanya? Iya, gap antara ya akhirnya semua jadi nyarinya ke Jakarta, ke Jawa gitu. Gitu. Dan saking tidak hidupnya mungkin di daerah saat itu gitu. Dan saat ini kan lagi dibangun kan. Mungkin sekarang sih awareness-nya udah ada ya. Kalau di marketing komunikasi kan ada 4 tuh AIDA tuh ya, awareness, interest, desire sama action. Mungkin sekarang action-nya nih yang masih belum nyata banget gitu. Nah, makanya kita push terus. Desire-nya mah banyak, orang-orang udah pada tahu nih. Ayo dong Mas, belajar dari ke Banjarmasin, let's say gitu. Belajar di Ambon atau di mana gitu. Cuman action-nya doang nih yang kita ya kan, karena nggak sesimpel itu ya untuk mewujudkannya gitu. Setuju. Ya karena belajar juga untuk voice talent yang nggak sebentar sebetulnya. Paling cepat. Nah, berdasarkan yang pernah Mas Bim tutor gitu ya, ya lu jadi coachnya gitu ya, mentornya gitu. Paling cepat tuh paling cepat gitu ya, paling cepat orang belajar voice talent dibilang cukup lah ya untuk memenuhi 4 dan 3 tadi gitu. Itu paling cepat berapa lama? Paling lama? Kalau bilang cepat mah bisa cepat banget Mas. Bisa satu pertemuan itu dia udah menangkap konsepnya. Tapi kan untuk dibilang dia siap atau enggak ke industri belum tentu tuh. Karena selain teknis dan konsep tadi ada mental. Ada non teknis juga, gimana caranya kita tawar-tawaran, gimana caranya kita negosiasi, gimana caranya kita bisa dapat trust dari klien gitu. Karena kan sekarang tuh dapetin job pertama tuh gampang banget Mas. Di online banyak. Yang susah kita bisa dapetin job ke 100 nggak? Untuk dapetin job pertama tuh sekarang gampang banget Mas, gampang banget gitu. Bisa kita semua punya job pertama. Tapi untuk bisa yang ke 100 itu, itu sebetulnya yang harus dicari cara dan metodenya. Nah, itu. Pasti ada rumusnya gitu. Nah, gitu. Wah, keren nih diskusi kita episode pertama loh, guys. Udah bisa jadi cuan nih. Waduh, mudah-mudahan ya. Oke, belajar dulu di Voice Institute tapi. Terima kasih. Wah, ini sesi penutup nih gitu. Sesi penutupnya. karena teknologinya udah makin keren sekarang AI-nya gitu. Sebetulnya cara kita ngelindungi IP kita tuh ada nggak sih? Atau ya udahlah kita udah harus ikhlas, nggak bisa gitu. Aduh, ngomongin ini sebenarnya lebih ke sebenarnya suara itu kan, nah kalau misalnya kita diskusi sama Kumham ya, Kemenkum gitu, suara itu bukan produk apa gitu, gue takut salah gitu, memang tidak bisa dihak ciptakan gitu, nggak termasuk dalam produk apa gitu. Tapi setidaknya ini tuh lagi ongoing, akan ada asosiasi voice over. Karena belum ada nih selama ini. Mungkin sudah ada tapi sudah nggak aktif lah. Nah sekarang diaktifkan kembali. Iya, baru lagi tapi khusus voice over aja. Kita bedain sama dubbing. Gunanya buat apa sih? Setidaknya ada advokasi hukum lah di situ ketika misalnya ada teman-teman yang tidak diapresiasi dengan benar. Misalnya kayak ini kita udah kerja 1 bulan tapi bayaran belum turun-turun, itu banyak Mas. Di situ dulu aja deh masalahnya gitu. Terus misalnya dijanjikannya sekian tapi kliennya kabur. Nah yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget gitu. Masih seputar itu sebenarnya. Masih seputar itu ya. Iya gitu. Oke, kita masih berkutat di situ ya. Waduh gitu. Oke. Baik PR lah ya buat regulasi. Itu. Tapi ya sekarang perjuangan adalah bentuk asosiasi dulu gitu ya. Betul.
Ya karena memang industrinya kan juga lagi berkembang banget nih. Iya. Orang-orang lagi dalam 5 tahun terakhir itu kan baru pada tahu nih voice over. Jadi mungkin ya wajar lah. Bukan seperti industri fotografi atau kuliner yang memang udah dari dulu orang tahu gitu. Iya, Gitu iya. sih. Oke. Berarti kalau kita berdampingan sama teknologi, ya tadi kita lawan teknologi gitu kan. Jaga IP kita ya agak sulit gitu. Atau nyerah. Atau ya udah. Enggak sih. Kalau apalagi di Indonesia ya yang orang Indonesia itu masih butuh iklan lah gitu, masih butuh narasi, masih butuh karena sekarang untungnya terima kasih banget teman-teman kreatif, agensi, terus juga pihak-pihak brand gitu ya, bahkan ya brandnya bukan brand iklan gitu ya, bahkan company gitu yang udah mulai kebuka nih. Ini pakai AI ya gitu. Udah tahu mereka. Kenapa nggak bayar voice talent aja? Gitu. Jadi kalau ngomongin ke depannya ya selama belum ada regulasi mungkin bisa tergantikan, tapi kalau ada regulasi bisa membantu. Gitu. Keren banget Mas Bimo, terima kasih ilmunya. Terima kasih banyak. 1 Sahabat Dai, keren banget. Mantap. Ilmunya banyak banget. Waduh. Terima kasih, semoga banyak Sahabat Dai yang terinspirasi. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Temen, gue boleh nutup pakai satu cerita nggak? Boleh. Nah, karena banyak banget nih teman-teman yang Mas, suaraku tuh cempreng, suaraku tuh even cadel gitu ya. Cadel tuh bukan R aja, maaf ya, mohon izin gitu. Ada S, ada D, ada N gitu ya. Gue boleh cerita ya, karena gue harus bercerita ini buat teman-teman yang banyak banget masih menganggap, enggak Mas, suaraku tuh cempreng, suaraku tuh terlalu ngebas, atau bahkan cadel gitu ya. Cadel kan bukan cuma R ya, ada S, ada T, D, N gitu. Tapi kalau dibilang apakah bisa orang cadel itu di industri, jelas Bang Riko Ceper. Iya. Malah penyiar prime time. Bener. MC. Bener. Tapi kan pertanyaannya bukan ke situ, tapi lebih ke kita nggak ngelihat suksesnya Bang Riko, tapi bagaimana perjalanannya untuk bisa dapet trust kan gitu ya. Oke, jadi gue tuh pernah punya sebuah community gitulah, community untuk sosial, komunitas sosial gitu, untuk yang biasanya kita ke panti asuhan, panti jompo gitulah. Banyak lah ya kayak gitu, dan itu di tahun 2014-2015 gitu. Nah pada waktu itu gue bersama teman-teman itu datang ke Teman Tuli. Sekarang kita menyebutnya Teman Tuli. Yang mana kalau kita ke sana tuh berarti ada penerjemahnya atau interpreternya gitu. Untuk kita bisa berkomunikasi yang lancar lah sama mereka. Dibagi-bagi kelompok gitulah. Dibagi-bagi kelompok ya biasa. Kita main musik, terus bagi ya apapun itu gitu ya, doa bareng gitu. Sampai akhirnya di kelompok kecil itu terus ada si penerjemahnya. Kebetulan waktu itu iklan minuman isotonik gua tuh lagi set ke play mulu tuh. Adalah, nggak harus gua sebutkan gitu. Lagi ke play mulu setiap jam malam kalau misalnya lagi sinetron gitu. Iya. Terus dengan ya segala keterbatasannya mohon izin si penerjemah itu bilang ke mas-mas itulah. Kamu tuh ini loh Mas Bimo yang kalau kamu nonton sinetron malam-malam ada iklan nih Mas Bimo nih yang isi suaranya gitu ya. Dengan komunikasinya gitu ya. Terus dia senang, terus dia bilang lah intinya aku juga bisa kayak Mas Bimo gitu. Terus dia ngambil gitar kecil ukulele gitu, terus dia ya coba itu iklanin gitu. Terus dia ngiklanin dengan bahasa ininya lah gitu ya, dengan keterbatasannya berbicara gitu, bla 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 bla, selesai. Terus dia taruh, dibantu sama penerjemahnya itu, pertanyaannya cuma kayak gini. Gimana Mas? Suara aku bagus atau enggak? Gitu. Ini enggak lancar kayak gini ya ngomongnya, intinya gimana Mas? Suara aku bagus atau enggak? Seorang Bimo Kusumo di situ jujur apa bohong? Jawabnya. Pasti bohong lah. Nggak mungkin jujur dong. Nggak mungkin. Wah iya kan, Cadel, terbata-bata kan, terus gue bilang kayak, wah keren Mas, bagus, itu bisa jadi kayak aku. Nah jawaban dia yang akhirnya gue selalu membawa cerita ini di setiap kelas, di setiap gue seminar, di setiap gue membawakan kesempatan-kesempatan seperti ini. Jawabannya kayak gini, tuh kan Mas, ini dengan terbata-batanya ya, tuh kan Mas, suara saya bagus karena saya yakin Mas, saya diciptakan sama Allah, sama Tuhan, dan dilahirkan sama ibu saya ke dunia, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, bagus adanya. Yang jelek adalah mata dan mulut orang di depan saya.
Tuh jawabannya dia. Saya yakin Mas, saya diciptakan oleh Tuhan dan dilahirkan oleh ibu saya ke dunia. Gak ada yang jelek, semua bagus adanya. Yang jelek itu mata dan mulut orang di depan saya. Terus gue mau nangis kayaknya gak pantas. Mau bersyukur, sedalam apa gue harus bersyukur? Akhirnya gue bilang sama dia, Mas, izin, gak tahu kita akan ketemu lagi atau enggak. Gak tahu aku akan sukses atau enggak. Tapi cerita ini aku akan bawa ya ke teman-teman yang mungkin kurang bersyukur dengan segala kesempurnaannya, tapi dia masih menganggap apa yang dipunya tuh jelek gitu. Dan sekarang kayaknya yayasannya udah nggak ada gitu, karena waktu itu cukup nyempil di Bekasi gitu, kalau nggak salah ya daerah Bekasi atau mana gitu. Cuman ya yang abadi adalah pesan dia itu, yang akhirnya di tahun 2020 gue kebetulan viral, dan akhirnya gue selalu sampaikan ini untuk, bro, lo masih bisa ngomong, lo masih bisa teriak, lo masih bisa yeping, lo masih bisa ngata-ngatain, tapi lo bilang suara lo jelek gitu. Nggak ada suara yang jelek. Yang ada terlatih atau tidak terlatih. Gitu. Okay. Thank you Mas Imo. See you. Terima kasih ya Mas. Podcast. Oke. Thank you so much. Kita ketemu di episode selanjutnya Sobat Dai.